sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan.
tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3 ayat 11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah menyertai setiap kita, yang telah ada bagi setiap kita hari-hari ini apapun yang terjadi. Amin. Biar tangan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Dan Tuhan Yesus hadir di setiap rumah-rumah kita. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada ibadah online hari ini. Amin. Mari sama-sama kita naikkan syukur yang terbaik buat Tuhan Yesus hari ini. Biar penyembahan kita adalah penyembahan yang benar. Biar kita selalu menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Mari sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab bagi-Mu segala pujian, hormat dan syukur Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau melawat setiap kami Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sebab pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yeah.
selamatkan jiwa kami. Bagi Dia, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri
bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terbang seperti Raja Wali Tuhan di tengah badai, melewati setiap badai percobaan Tuhan. Dan kami tidak gentar Tuhan, kami tidak gentar bersama dengan Engkau. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sorakan haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih senyum kanan kirimu, kasih senyum ke keluargamu. Katakan engkau sungguh diberkati, amin. Haleluya. Kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita melewati setiap badai pencobaan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, matamu tertuju bagi Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini Tuhan Yesus, kami melihat kemuliaan-Mu, kami melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan di tengah-tengah negara kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau pulihkan setiap bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap bangsa kami Tuhan. Dari ujung utara, ujung selatan, ujung timur, ujung barat Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami memberkati presiden kami. Kami memberkati setiap jajaran yang ada Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hikmat-Mu turun atas setiap mereka ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau berikan Tuhan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari ini Tuhan. Sebab Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Allah kami yang selalu menyertai kami Tuhan. Immanuel Tuhan, Immanuel Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau akan memulihkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih sebab Engkau datang bagi setiap kami Tuhan, untuk menyempurnakan setiap kami ya Bapa, untuk mengampuni setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mau datang Tuhan, Bapa, ku
Shalom jemaat GBI Sukawarna Rayon 2 yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu kesempatan yang indah sekali saya boleh dipercaya menyampaikan pesan firman Tuhan dalam ibadah online hari ini. Saudara dikasih Tuhan, tentunya GBI Sukawarna Rayon 2 bagi saya dan istri itu sangat dekat sekali. Itu adalah keluarga yang begitu dekat di mana kami bertumbuh mula-mula dalam pelayanan kami. Karena itu izinkan sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, saya akan menaikkan satu pujian bersama dengan istri saya Maulin. Satu lagu yang ditulis oleh sahabat mentor koko saya, Pak David Cakra yang sudah lebih dahulu pulang ke rumah Bapa di surga. Dan nyanyian yang ini terngiang terus di hati saya ingin naikkan bersama dengan istri saya. Satu pujian menyiapkan kita untuk menyembah dan menghadap tahta Allah yang kudus selama-lamanya. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Kudus, kuduslah Tuhan. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Kudus, kuduslah Tuhan.
makes beautiful things of my life. Care for me, touching me, making my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Care for me, touching me, making my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Jesus makes beautiful things of my life. Jesus makes beautiful things of my life. Mari saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saja kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah. Di hari ini kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu yang sama melawat di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami satukan hati kami buka hati kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Berfirmanlah hari-hari ini, tuntun setiap kami seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu di rumah-rumah, untuk mereka menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berdaulatlah atas setiap kami oleh Roh Kudus yang omnipresence, bekerja atas hamba-Mu dan juga atas setiap umat-Mu di rumah-rumah. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca dari bagian firman Tuhan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal yang kelima. Beberapa ayat ini bertahap kita akan baca bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-14. Mari kita baca. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, firman Tuhan berkata, bangkitlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Mungkin kita bertanya, oh ini ayat buat siapa? Ini buat banyak anak Tuhan, orang Kristen. Rasul Paulus sedang menuliskan kepada jemaat di Efesus ini, kepada umat Tuhan. Hari-hari ini saya percaya firman yang sama juga berbicara buat kita semua. Bangunlah hai kamu yang tidur. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang tidur secara rohani. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya waktu di Taman Getsemani, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam lamanya? Tapi mereka tidur. Tertidur artinya tidak berjaga-jaga. Saudaraku, firman Tuhan juga lebih keras berkata, bangkitlah dari antara orang-orang mati. Oh saudara dikasih Tuhan, berarti ada banyak yang bahkan mati secara rohani. Saudara, saya berdoa hari-hari ini ada satu kebangkitan, ada satu kebangunan rohani yang sesungguhnya terjadi dalam hidup setiap kita, dalam hidup saudara di rumah-rumah. Kebangunan rohani itu terjadi waktu kita meresponi firman Tuhan. Apa yang Rasul Paulus nasihatkan supaya kebangunan rohani yang sesungguhnya itu dialami oleh setiap kita. Mari kita lanjut baca ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Kemudian ayat yang 16 berkata,
dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 15 dan 16 ini saling terkait. Orang yang bijaksana akan menggunakan waktunya dengan bijaksana, dengan tepat. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka yang jahat bisa menimpa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 dan 16 ini berbicara tentang apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Secara fisik, kita harus rajin, kita harus giat, kita harus melakukan tugas kita. Kita harus melakukan tanggung jawab kita dengan benar. Mari perhatikan kehidupan kita bagaimana selama ini. Kita yang tahu, Tuhan juga tahu. Atau orang yang paling dekat dengan kita mungkin tahu. Mungkin ada orang pernah menasihati tapi kita tidak pernah mau mendengarkannya. Dengar saudara, Tuhan mau saudara dan saya kita bangun, bangkit. Jangan biarkan kemalasan rohani, tidur secara rohani terjadi. Ayo bangkit. Saudara, hari ini kita dikenal dengan istilah new normal. Welcome to new normal. Banyak orang berkata demikian. Kita masuk dalam sebuah kebiasaan yang baru dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya itu berbicara hal-hal yang baik secara fisik yang harus kita lakukan. Waktu kita disuruh banyak sering mencuci tangan dengan sabun, kita harus menggunakan masker waktu kita keluar rumah, kita menghindari kerumunan, jaga jarak, social distancing, saudara tidak bersalaman. Saudara dikasihi Tuhan, ada hal-hal di mana kita harus menjaga hidup kita sedemikian supaya kita bersih, kita baik. Kemudian juga istirahat yang cukup, berolahraga yang cukup, makan dengan teratur dan benar. Itu semua adalah hal yang physically, yang secara fisik Tuhan mau kita lakukan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mari kita latih diri kita. Kita berolahraga dengan teratur supaya kita juga giat. Tubuh ini sehat untuk dipakai memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari selanjutnya. Apa yang dikatakan ayat yang ke-17? Baca ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, tapi usahakan mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita disuruh berusaha untuk mencari pengenalan akan Tuhan. Membaca Alkitab, dengar khotbah-khotbah online, ikut ibadah online, ikut juga dengan berbagai program yang mungkin kita dapat untuk kita bisa memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, pengajaran dan lain sebagainya. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan selanjutnya ayat yang ke-18 dikatakan, mari kita baca 3, 4. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Anggur itu bicara hal-hal dunia yang menyenangkan, menghangatkan, menyegarkan kita. Tapi kalau kebanyakan itu memabukkan. Hal-hal yang sebetulnya gak salah. Tapi waktu kita kebanyakan itu memabukkan. Menonton terlalu banyak, hobi terlalu banyak di situ, main game dan sebagainya. Semua banyak orang di dunia terjebak dengan hal-hal yang tadi saya katakan. Itu seperti anggur yang waktu kita terus lakukan memabukkan kita. Dan Tuhan mau kita bertobat hari-hari. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Nah, saudara dikasihi Tuhan, pesan Tuhan yang saya rindu sampaikan kepada kita semua hari ini, itu berbicara tentang reset atau men-set ulang kehidupan kita. Bukan cuma tubuh, tapi juga jiwa dan roh. Ayat-ayat yang kita baca tadi berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu harus di-set. Ini berbicara tentang dimensi yang baru. Dimensi keseluruhan tubuh, jiwa, dan roh Tuhan mau kita setting ulang. Banyak orang fokus kepada new normalnya. Itu tubuh, fisik. Tapi sebetulnya semua itu harus dimulai dengan roh. Kalau kita men-set roh kita, kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja,
itu dengan begitu kuat melalui kita dan kita diberikan dorongan untuk melakukan keinginan roh lebih kuat. Tapi kalau roh kita padam, lemah, gak heran kita mudah dipengaruhi dunia ini. Tapi mari, hari ini kita mau alami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Karena roh kita bangkit. Kita kepenuhan Roh Kudus. Alami setiap hari selalu penuh dengan Roh Kudus. Dengan cara apa? Banyak berbahasa roh. Firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Banyak berdoa dalam bahasa roh. Kita nanti kuat. Kita akan mudah mengesampingkan anggur duniawi yang memabukkan kita. Tapi kita bisa fokus untuk alami kepenuhan Roh Kudus. Banyak bahasa roh. Waktu-waktu saudara dalam hidup kita, ya, waktu-waktu senggang, waktu-waktu di mana saudara sendiri, itu waktu yang paling indah. Nggak harus di ruang doa saudara, nggak harus di kamar, nggak, di mana saudara berada. Waktu berolahraga, waktu beraktivitas, saya dorong kita, yuk banyak menyembah dalam roh. Lakukan itu. Sederhana, tapi engkau kan fokus sama Tuhan. Fokus sehingga rohmu terus bernyala-nyala. Yang mau katakan amin. Dan orang yang rohnya diset ulang, dia akan mudah untuk men-set jiwanya. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Mind, emotion, and will. Pikiran kita harus diset sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita disuruh banyak baca Alkitab. Ayo hari-hari ini sediakan waktu lebih daripada waktu-waktu yang dulu kita baca Alkitab. Amin. Kemudian emosi kita, perasaan kita perlu diset ulang. Dengan cara apa? Banyak memuji Tuhan, banyak mengucap syukur, menaikkan pujian. Itu membuat emosi kita lebih teduh. Kalau enggak saudara, kalau hanya diisi dengan hal-hal dunia, musik dunia, itu semua membuat justru galau. Banyak orang gelisah, banyak orang berita dunia ini membuat dirinya khawatir, takut. Akibatnya apa? Akibatnya emosinya meledak. Dia mudah marah. Gak heran banyak rumah tangga yang hari ini menjadi justru terjadi clash, terjadi friksi. Karena masing-masing emosinya sangat sensitif. Tuhan mau kita setting. Ayo banyak memuji menyembah Tuhan, banyak mengucap syukur. Nanti saudara akan rasa ada damai sejahtera. Perasaan kita jadi teduh. Dan hal yang ketiga dari jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak atau will itu sesuatu yang sangat erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu kehendaknya selaras atau mau mengikuti keinginan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan kehendak? Kehendak itu sesuatu yang mendorong kita melakukan sesuatu. Nah, banyak orang kehendaknya itu dipengaruhi perasaannya. Kalau lagi gak mood, maka akan ikut. Malas mau bangun. Malas mau ini. Kenapa? Karena emosi kita, karena pikiran kita takut. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, kehendaknya adalah menuruti kehendak Tuhan. Dia bisa berkata kepada dirinya, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Seperti pemazmur sering berkata, aku hendak memuji Tuhan. Aku hendak mengucap syukur. Walaupun situasi keadaannya sangat tidak menguntungkan, sangat tidak baik. Tapi dia memaksa dirinya, aku hendak bersyukur, aku hendak memuji Tuhan. I will bless the Lord, I will give thanks to the Lord. Adakah saudara punya kehendak yang begitu kuat untuk selalu menyenangkan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan? Kuncinya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Mari kita set ulang. Tuhan bawa kita dalam new dimension, dimensi baru. Kalau roh kita kuat, bernyala-nyala, nanti jiwa kita akan kuat. Oh, kehendak kita akan menuruti kehendak Tuhan. Emosi kita tidak labil, penuh damai sejahtera. Pikiran kita juga bersih, tidak dikotori oleh hal-hal dunia ini. Dan itu membuat physically kita masuk dalam new normal ini dengan sesuatu yang memang biasa, gak ada komplain. Kita ikuti semua aturan pemerintah. Kita menjalani kebiasaan yang baru ini dengan sukacita. Itu yang saya rindukan jemaat Tuhan alami, yang namanya kemenangan dalam kehidupan ini. Kebangunan rohani yang sesungguhnya terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari buka kedua tanganmu,
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Dimulai dengan berdoa dalam roh. Mari kita berdoa bersama-sama dalam bahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh. Arahkan mata hatimu hanya kepada Tuhan Yesus, salib Kristus, kemuliaan Tuhan. Mari sambil berbahasa roh. Aku berdoa kuasa Tuhan turun menjamah umatmu di rumah-rumah. Kalau ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ada yang putus asa engkau dapat pengharapan yang baru. Hari ini kebangunan rohani yang sesungguhnya terjadi di rumah-rumah waktu kami mulai bangkitkan roh kami. Awal pemulihan segala sesuatu terjadi dalam hidup umatmu. Aku berdoa Tuhan, ada mujizat terjadi, ada pintu-pintu yang dibuka dari kemustahilan menjadi mungkin, menjadi kenyataan di mana Tuhan membuka jalan sekalipun tidak ada jalan. Engkau menjadi umat yang disayang dan diberkati Tuhan. Tuhan, aku berdoa dari orang-orang tua sampai anak-anak bayi yang menyusu, semua dipelihara Tuhan. Umatmu diberkati, ditolong Tuhan. Yang sakit alami mujizat kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Meteraikan itu dalam diri kami. Roh Kudus pimpin kami melangkah hari demi hari, melihat ke depan bukan dengan pesimis, tapi dengan iman. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari supaya setiap kita mempersiapkan segala sesuatu yang kita akan perlukan di dalam perjamuan kudus. Saudara, setiap kali engkau makan roti dan minum cawan ini, maka engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa makan roti dan minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, maka dia berdosa kepada tubuh dan darah Yesus. Jadi oleh karena itu, mari setiap orang menguji dirinya sendiri. Dan sesudah itu, barulah dia kemudian mengambil roti dan cawan Tuhan. Mari, saya ajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Kita datang minta ampun kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, oh buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Shinamora lamaya sande. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun atas semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita datang kepada Dia. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, ampuni kami segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sungguh sangat baik, dan Engkau sungguh sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni, menyucikan dan melayakkan setiap kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan roti. Mari kita persiapkan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Raja. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kau berkorban dan mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau telah menyelamatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Bahkan di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Kau terus memberikan kekuatan kepada setiap kami Bapa. Untuk kami terus ada dalam ucapan syukur atas apapun yang kami alami. Dan kami tahu Kau terus akan memberikan kami kekuatan. Kau akan terus memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Oleh karena kasih dan karunia-Mu yang begitu luar biasa dan ajaib dalam kehidupan setiap kami. Bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, di berbagai tempat Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sendirilah yang telah menolong setiap kami.
Bahkan juga kami sepakat berdoa, yang sakit kami yakin dan percaya Kau sudah mengambil alih semua Tuhan, kelemahan tubuh dan sakit penyakit kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati dibangkitkan kembali, sehingga kami memiliki kerinduan hati, bersama-sama terus sehati sepikir Tuhan, dalam kesatuan hati. Kami yakin dan percaya Kau akan membawa kami gereja-Mu lebih lagi Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas setiap kami di Pentakosta yang ketiga ini. Bahkan juga Tuhan di dalam amanat agung Tuhan Yesus, setiap kami, biarlah kami Tuhan semakin peka dan mengerti akan bagian kami, akan rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua umat-Mu, gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada pertolongan yang luar biasa dan ajaib yang senantiasa Engkau akan anugerahkan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari saya undang kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang, menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Kudusnya, haleluya, tinggikan namanya Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam